Jenderal Sudirman yang terletak di Desa Gading, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Tak heran jika banyak biografi Jenderal Sudirman yang mengabadikan jasa perjuangannya untuk Indonesia. Kisah perjuangan Jenderal Sudirman memang sangat inspiratif untuk diketahui. Jenderal Sudirman adalah sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Jenderal Sudirman kemudian menjadi Panglima pertama sekaligus Jenderal RI pertama dengan usia termuda, yakni 31 tahun. Di balik keberaniannya, Jenderal Sudirman ternyata memiliki kepribadian yang tenang dalam memecahkan masalah untuk menemukan cara yang solutif, gigih, dan sangat teguh dalam memegang prinsip. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan tidak kenal lelah. Banyak hal lainnya yang bisa kita pelajari dari Jenderal Sudirman. Gramet bisa mengenalnya lewat biografi Jenderal Sudirman berikut ini. Monumen Radio Auri People Corporation 2 Pelayan terletak di Dusun Bandaran, Pelayan, Gunung Kidul. Bangunan monumen berada satu kompleks dengan Sekolah TK Negeri 1 Maret. Bangunan monumen dan TK berdiri di atas tanah milik Ibu Prawiro Setomo, warga Desa Pelayan yang menghibahkan rumah serta tanah untuk markas stasiun PHB Auri dan untuk sekolah. Keberadaan stasiun Radio Auri People Corporation 2 di Desa Pelayan berperan dalam memancarkan berita perjuangan kemerdekaan dalam upaya mempertahankan Indonesia ke mancanegara. Selain itu, melalui radio ini juga disiarkan berita tentang serangan umum 1 Maret 1949. Bangunan monumen menghadap ke arah selatan, terdiri atas 2 bangunan, yaitu bangunan tipe limasan yang digunakan untuk museum dan bangunan tipe kampung yang dimanfaatkan untuk dapur. Siapa yang menyangka 63 tahun silam rumah milik seorang petani almarhum Prawiro Setomo ini menjadi saksi peristiwa penting yang memicu hendaknya kolonial Belanda dari tanah air. Di rumah inilah digodok berbagai informasi mengenai perjuangan kemerdekaan dan dipancarkan lewat radio hingga tersebar ke berbagai belahan dunia. Monumen Stasiun Radio Perhubungan atau PHB People Corporation PC2 Pelayan yang bernaung di bawah Angkatan Udara RI atau Auri kala itu berperan besar dalam perjuangan. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan penyerbuan ke Yogyakarta untuk menduduki ibu kota negara dan menangkap pemimpin bangsa. Wakil Presiden Muhammad Hatta sempat mengirimkan sebuah pesan berbentuk radiogram. Pesan tersebut kemudian disampaikan ke seluruh stasiun radio Auri yang ada di Indonesia oleh Sabar Wijaya Mukti melalui stasiun radio Auri yang terdapat di Terban Taman Yogyakarta. Selesai pengiriman berita itu, stasiun radio Auri di Terban Taman dihancurkan oleh Budiarjo guna melindungi para pejuang dari serbuan Belanda. Para pejuang itu kemudian pergi keluar kota untuk menghimpun kekuatan dan bergerilya melanjutkan perjuangan. Keesokan harinya, tepatnya 3 Maret 1949, berita tersebut dilaporkan oleh Opsir Udara 3 Dik Tamimi dan Unsur Said kepada Ketua PDRI Mr. Sejafruddin Prawira Negara. Berita tersebut negara dikirim ke stasiun-stasiun radio NBM Tangse ZZ Koto Tinggi. Salah satu prestasi stasiun radio Auri People Corporation 2 Pelayan adalah keberhasilannya menyiarkan berita tentang serangan umum 1 Maret 1949. Siaran berita itu dilaksanakan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, tanggal
tanggal 2 Maret 1949 ke seluruh jaringan radio Auri bahkan sampai ke PBB. Berita tersebut dikirimkan oleh Sersan Basuki Harjo, seorang operator stasiun PHB Auri People Corporation 2 Playen, dan diterima oleh Sersan Udara Kusnadi, operator radio Bidar Alam.